September 2017, sekitar pukul 8:30 malam, di sebuah pelabuhan yang ada di kota Oshawa, Ontario, Kanada, ada seorang nelayan dan cucunya yang sedang memancing saat itu. Dan tanpa sengaja, mereka melihat dari kejauhan sesuatu yang mengapung, dan hal itu menarik perhatian mereka. Awalnya, mereka mengira itu adalah hewan yang telah mati. Namun setelah mereka melihat hal tersebut lebih dekat, mereka sangat kaget karena rupanya itu bagian tubuh manusia. Dan kondisinya itu telah rusak dan membusuk. Beberapa bagiannya juga telah hilang dan kepalanya juga tidak ada. Nah, mereka segera menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Setibanya di lokasi, polisi mencoba mencari bagian tubuh yang lain di air. Namun sayangnya tidak mereka temukan. Kemudian, polisi membawa jasad untuk dilakukan pemeriksaan forensik guna mengidentifikasi identitasnya. Sayangnya, jasad yang sudah tidak lengkap itu membuat ahli forensik kesulitan untuk mengidentifikasinya karena bagian-bagian penting dari tubuhnya telah hilang, seperti jari dan kepala. Saat itu, mereka hanya mengetahui bahwa jasad tersebut merupakan seorang wanita dengan rentang usia antara 18 sampai 25 tahunan. Dan karena jasad tersebut kondisinya sangat parah, polisi kemudian meyakini bahwa dia adalah korban penghilangan nyawa. Nah, penemuan jasad ini tersebar dengan cepat kepada masyarakat setempat. Dan hingga beberapa bulan ke depan, polisi tidak menemukan petunjuk apapun tentang identitas jasad. Untungnya, pada November 2017, akhirnya identitas jasad tersebut berhasil diidentifikasi sebagai Rory Hashe, seorang gadis berusia 18 tahun yang dilaporkan menghilang pertama kali oleh konselor pembimbingnya pada Agustus 2017. Sayangnya, polisi saat itu belum punya petunjuk tentang siapa pelaku penghilangan nyawa Rory. Hingga pada 29 Desember 2017, pasangan yang tinggal di sebuah apartemen di 19 Macmillan Drive, Oshawa, menelpon tukang ledeng. Mereka melaporkan beberapa masalah dengan saluran airnya, dan ada bau busuk yang muncul dari saluran pembuangan mereka. Sebenarnya, pasangan muda ini baru saja pindah ke apartemen tersebut, di mana mereka tinggal di lantai 2. Dan mereka memiliki seorang tetangga yang merupakan seorang pria berusia 45 tahun bernama Adam Strong. Nah, Adam Strong ini suka menyendiri. Dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dan menurut orang yang pernah dekat dengannya, dia sifatnya itu suka mengontrol dan kasar. Nah, Adam ini tinggal di lantai bawah, tepatnya di apartemen yang ada di ruang bawah tanah. Menurut info, Adam telah tinggal di apartemen tersebut sekitar 14 tahunan. Pasangan muda tersebut telah menyarankan pada Adam agar dia memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki penyumbatan. Tapi saat itu, Adam mengatakan pada mereka bahwa dia yang akan memperbaikinya sendiri. Tapi beberapa hari ditunggu, masalah pipa tersebut terus berlanjut dan bau busuk makin menyengat. Hingga akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk menelpon tukang ledeng sendiri. Dua orang tukang ledeng kemudian tiba dan coba mengecek permasalahannya. Dan mereka juga mencium bau yang sangat busuk. Sampai-sampai dia mengatakan, "Sudah lama saya bekerja seperti ini, namun bau sebusuk ini baru pertama kali saya cium." Nah, setelah tukang ledeng tidak menemukan masalah di pipa apartemen lantai atas, dia kemudian menuju apartemen lantai bawah milik Adam untuk izin mengecek saluran pembuangannya. Mau tidak mau, Adam saat itu mengizinkan tukang ledeng untuk mengecek. Meskipun entah kenapa, dia terlihat agak gugup dan gelisah. Bahkan Adam saat itu beberapa kali menanyakan pada tukang ledeng, berapa lama lagi waktu yang dia butuhkan untuk memperbaiki pipa. Dan setelah 3 atau 4 jam, tukang ledeng berhasil mengeluarkan beberapa hal yang menyumbat pipa. Dan yang mereka temukan bukan sampah, melainkan sesuatu seperti daging dari dalam pipa tersebut. Si tukang tentu saja kaget dan merasa aneh. Dia lalu menelpon bosnya untuk menceritakan hal tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menelpon polisi dan mengatakan seperti ini. "Saya seorang tukang ledeng. Saya berada di lokasi untuk bekerja. Dan saya mendapatkan sekitar 10 atau 15 pon sisa-sisa seperti daging dengan panjang sekitar 13 atau 14 inci. Setelah panggilan tersebut,
polisi segera menuju ke lokasi untuk mengecek. Kemudian tukang ledeng yang telah menunggu polisi di luar apartemen menunjukkan pada polisi sebuah tas berisi apa yang dia gambarkan seperti daging. Rupanya saat itu dia mengambil dan menyimpan daging tersebut untuk ditunjukkan ke polisi. Nah, setelah itu 4 petugas polisi menuju apartemen Adam. Dan setelah Adam membuka pintu, polisi bertanya padanya, "Apa yang telah kamu buang di toilet?" Dan tanpa basa-basi, Adam langsung mengatakan, Okay, you've got me. The jig is up. It's a body. And if you want the rest of her, it's in my freezer. Mendengar pengakuan tersebut membuat polisi kaget. Mereka kemudian masuk ke apartemen Adam. Nah, ketika mereka masuk, mereka melihat apartemen tersebut sangat-sangat berantakan. Ada banyak barang berserakan dan tidak teratur. Bau busuk juga sangat menyengat dari ruangan tersebut. Di toilet Adam bisa dilihat, dia mencoba memperbaiki penyumbatan tersebut sendiri, namun tidak berhasil. Nah, dan yang ini sangat mengerikan. Saat itu, polisi mengecek freezer Adam yang ada di kamar tidurnya, dan mereka menemukan kepala gadis di dalam kantong plastik berwarna putih. Mereka juga menemukan beberapa bagian tubuh di apartemen tersebut. Nah, dengan pengakuan dan bagian tubuh yang ditemukan di apartemennya, Adam Strong kemudian ditahan oleh polisi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan forensik, diketahui bahwa sisa-sisa daging di pipa dan beberapa bagian tubuh serta kepala yang ditemukan itu adalah milik Rory Hashe, yang bagian tubuhnya telah ditemukan di laut pada September 2017 oleh nelayan. Dari hasil pemeriksaan terhadap jasad Rory, diketahui bahwa dia memiliki serangkaian luka di wajah dan kepalanya, termasuk memar dan patah tulang tengkorak akibat benda tumpul, yang diyakini sebagai sebuah palu, karena DNA Rory ditemukan di sebuah palu. Dan diyakini luka-luka tersebut terjadi sebelum dia dihabisi. Selain itu, cairan Adam juga ditemukan di tubuh Rory. Dan penyebab kematiannya yang pasti tidak diketahui karena kondisi jasadnya yang sudah sangat parah. Menurut ahli patologi forensik, korban saat itu dipisah setelah tewas. Dan dari hasil penggeledahan polisi di apartemen Adam, polisi menemukan bercak darah milik Rory ada di dinding dan di langit-langit kamar Adam. Dan ditemukan juga beberapa alat yang digunakan untuk berhubungan. Selain itu, ternyata ditemukan juga DNA wanita lain di pisau berburu Adam, yang berarti korban Adam ini tidak hanya Rory, tapi juga seorang gadis lain yang kemudian berhasil diidentifikasi sebagai Candice Fitzpatrick, yang ketika dilaporkan menghilang, dia itu berusia 19 tahun. Nah, tampaknya Adam ini memilih gadis-gadis muda yang rentan dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap sebagai korbannya. Karena diketahui, kedua gadis ini memilih tidak tinggal bersama keluarganya. Rory memutuskan hidup mandiri, dan Candice menurut ayahnya dia sering meninggalkan rumah keluarganya beberapa minggu. Dan infonya, kedua gadis ini diketahui kecanduan zat terlarang. Dan sebelum menghilang, mereka diketahui sedang berjuang untuk melawan kecanduannya itu. Saat hilang pada Agustus 2017, Rory saat itu sedang mengandung. Sementara Candice, dia terakhir kali terlihat saat musim panas di tahun 2008, kata ayahnya. Keluarganya sempat melapor ke polisi terkait hilangnya Candice saat itu, tapi tidak ada hasil apapun dari pencariannya. Hingga hampir 1 dekade setelah dia menghilang, kabarnya baru diketahui namun dalam kondisi telah tiada. Menurut keyakinan pihak berwajib, Candice ini bernasib sama dengan Rory. Motifnya itu karena hal berbau seksual. Dan mereka diyakini diakhiri hidupnya, lalu dipisah, kemudian dibuang atau disembunyikan. Nah, ada teori, katanya Rory dihabisi saat dia sedang dilecehkan, atau setelah ditahan oleh Adam di kamarnya berhari-hari. Karena percikan darahnya ditemukan tersebar di dalam kamar tersebut. Dan juga ada bercak darah Rory yang ditemukan di satu alat untuk berhubungan. Alat itu semacam penahan atau pengekang. Dan tidak dijelaskan secara pasti bentuk alatnya seperti apa. Adam Strong kemudian didakwa melakukan penghilangan nyawa tingkat pertama pada Rory Hashe yang menghilang pada tahun 2017 dan Candice Fitzpatrick yang menghilang pada tahun 2008.
dan Adam Strong mengaku tidak bersalah atas kedua dakwaan tersebut. Saat itu, pengacara Adam mengatakan bahwa Adam mengaku memisah mereka, tapi dia membantah menghabisi mereka. Tapi meskipun mengaku tidak bersalah, bukti-bukti yang ditemukan di apartemennya itu sudah cukup kuat untuk menjeratnya. Bahkan di pelabuhan tempat bagian tubuh Rory ditemukan, data ponsel Adam terlacak di sana pada 4 September 2017. Itu sekitar seminggu sebelum tubuh Rory ditemukan mengapung. Selama persidangan, ada 5 wanita yang menjadi saksi, di mana mereka merupakan korban pelecehan Adam. Dan mereka juga bersaksi tentang satu alat pengekang yang digunakan untuk menahan mereka, di mana di alat itu darah Rory ditemukan. Pada tahun 2021, Adam Strong kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Rory Hashe. Dan dia harus menjalani minimal 25 tahun hukumannya. Adam Strong juga menerima hukuman 18 tahun penjara untuk dijalani secara bersamaan atas penghilangan nyawa yang tidak disengaja pada Candice. Dan meskipun tubuh Candice tidak pernah ditemukan hingga saat persidangannya, tapi DNA-nya ditemukan di apartemen Adam. Nah, Adam Strong ini baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 43 tahun hukumannya. Pada saat itu, hakim mengatakan bahwa Adam adalah predator berbahaya yang tidak akan terlihat lagi di depan umum. Setelah 14 tahun menghilang, akhirnya sisa-sisa tubuh Candice Fitzpatrick berhasil ditemukan pada Februari 2022. Saat itu, Adam mengarahkan penyidik ke tempat dia menguburkan Candice. Dan karena jasadnya ditemukan setelah Adam Strong divonis bersalah, maka dakwaan terhadap Adam tidak dapat diubah.